Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saharudin dari kelas manajemen 223D. Akan meresum materi yang dibawakan oleh kelompok 1, yaitu strategi dan analisis manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia. Dari presentasi yang dibawakan oleh kelompok 1 kemarin, saya dapat meresum bahwa strategi manajemen SDM adalah rumusan dasar mengenai pendayagunaan SDM sebagai usaha mempertahankan dan meningkatkan kemampuan terbaik sebagai perusahaan. Sebuah perusahaan atau industri untuk menjadi kompetitor atau pesaing yang mampu memenangkan dan menguasai pasar melalui tenaga yang dimilikinya. Nah, di strategi manajemen SDM ini terdapat 5 komponen atau unsur yang perlu dirumuskan matang-matang. Yang pertama adalah filsafat SDM atau filosofi. Yang kedua, kebijaksanaan SDM, polisi, dan ketiga, program-program SDM atau program praktek SDM, dan yang terakhir adalah proses SDM. Nah, fungsi umum dari manajemen sumber daya manusia itu sendiri, yang pertama itu sebagai pelayanan atau servis. Yang kedua itu kontrol, pengembangan, kompensasi dan akomodasi, dan advice. Tujuan manajemen SDM adalah yang pertama itu produktif, keamanan dan kepuasan kerja. Yang ketiga itu kualitas SDM. Yang keempat itu keuntungan dan manfaat lainnya. Nah, itu adalah merupakan tujuan dari manajemen SDM itu sendiri. Yang ke materi yang selanjutnya yang dibawakan oleh kelompok 1 yang akan saya resum adalah proses manajemen strategis. Nah, proses manajemen strategis ini ada dua, yaitu ada beberapa poin, yaitu tiga poin, yaitu pertama, proses perencanaan manajemen manajerial dasar yang melibatkan sebagai berikut, yaitu penetapan tujuan, membuat ramalan perencanaan dasar, meninjau rangkaian tindakan alternatif, mengevaluasi opsi mana yang terbaik, memilih, melaksanakan rencana. Dan yang selanjutnya itu perencanaan strategis, di mana perencanaan strategis memiliki pengertian rencana keseluruhan perusahaan mengenai bagaimana mereka dan menyesuaikan kekuatan dan kelemahan internal dengan kesempatan dan ancaman eksternal yang bertujuan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Proses manajemen strategis yang pertama itu bertanya, yang kedua mengukur situasi, menciptakan opsi strategis, membuat pilihan strategis, menerjemahkan menjadi sasaran, menerapkan strategi, dan mengevaluasi kinerja. Nah, selanjutnya itu jenis-jenis strategi dalam MSDM. Yang pertama itu strategi korporat, yang kedua strategi unit bisnis atau kompetitif, yang ketiga itu strategi fungsional atau departemen. Peranan manajer dalam perencanaan strategis yaitu diantaranya manajer puncak dan manajer tingkat bawah menyediakan informasi untuk menuntaskan rencana strategis mereka. Nah, manajemen strategis adalah suatu proses yang merupakan pendekatan dan menghadapi tantangan kompetitif yang dialami oleh organisasi. Nah, untuk itu, pendekatan manajemen sumber daya manusia yang strategis dapat mencakup beberapa aspek. Yang pertama itu misi perusahaan dan departemen SDM, pengarah untuk mencapai tujuan, pengarah persepsi, pengarah dan memanfaatkan sumber daya perusahaan, petunjuk tentang iklim organisasi. Peran SDM dalam keunggulan pesaing strategis dibedakan menjadi dua, strategi darurat dan peningkatan daya saing. Nah, itu adalah resume dari materi kelompok 1. Dari resume itu terdapat kesimpulan, yaitu strategi dan analisis manajemen sumber daya manusia adalah manajemen sumber daya manusia memiliki peran krusial dalam kesuksesan suatu organisasi. Jadi MSDM sangat berperan aktif atau berperan penting dalam kesuksesan suatu organisasi atau perusahaan. Nah, itulah kesimpulan dari resume dari kelompok 1 mengenai manajemen sumber daya manusia.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.